kursinya surprising ini empuk ya. Hai semuanya, sekarang tim Autonet Max sedang berada di Hyundai Motor Studio, tapi bukan di Senayan Park, kita lagi ada di Goyang, Korea Selatan. Nah, sekarang di belakang kita ada Hyundai Casper, dan kita mau tahu nih detail menarik soal mobil Hyundai yang saat ini paling kecil. Yuk! Oke, nah pertama dari desain eksterior dulu ya. Si Casper ini punya dimensi yang bisa kita rivalin sama Suzuki Espresso atau Suzuki Ignis kalau di Indonesia ya. Nah, mesinnya sendiri bersanding dengan Agya. Nanti kita bahas soal mesinnya, tapi sekarang kita fokus ke desain eksterior dulu yang dia mengesankan kesan futuristis tapi lucu dan tangguh. Kombinasi tiga dunia yang berbeda karena lampunya ini dia bulat-bulat, terus kan ada kayak inlet gitu di grillnya. Untuk DRL udah LED, tapi untuk lampu proyektor, lampu utamanya sama sena itu masih bohlam. Keren ya? Banyak warna, jadi ada 3 warna nih, warna body, ada hitam glossy, ada silver, tapi kesana nggak norak, pas kombinasinya. Oke, terus kita beralih ke bagian samping. Nah, di atasnya itu ada roof rail, pilar A-nya dicat matte hitam gitu, terus spionnya ini dia ada lampu sein yang kepisah untuk bagian depan sama sampingnya. Oke, nah dia full cladding gitu ya, mau mencoba kayak ala-ala SUV. Dan desain velgnya bagus loh, satu warna gitu, cocok. Udah gitu kesana kayak velg rally. Keren ya. Dan dia menggunakan ban dengan profil 205 45 ring 17. Udah disc brake ya depan belakang. Keren. Desain bodinya futuristis, mengotak-ngotak kalau dari samping, dengan wheel arch yang tegas ya. Terus untuk handle pintu belakang dia nggak ada di panel pintu belakangnya, dia ada di pilar C-nya. Jadi kalau kita buka, nah ya sama-sama lah kayak HRV gitu ya, juk. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang tetap konsisten berkat aksen lampunya tuh. Kalau dinyalakan lampunya tuh kayak segi 6 yang digabung dari segitiga yang banyak ya. Tuh lama-lama memudar ke arah logo Hyundai-nya. Ada logo Casper gede banget. Di bagian bagasi, stop lamp di atas ada, dan lampu belakangnya nih. Nah, kalau di rem baru nyala ring merahnya. Sama sein sama mundur. Jadi konsisten desain depan dan belakangnya. Mobil-mobil Hyundai sekarang tuh cakep-cakep desainnya. Lucu, tangguh, dan futuristis. Ada di Casper nih, paket lengkap. Warnanya juga konsisten ya. Biru warna body, terus ada silvernya, ada hitamnya matte. Oke, sekarang kita coba buka bagasinya. Oke, tombolnya elektrik. Nah, dan kita lihat. Oke, ada brosurnya nih. Coba ya, kalau kita masukin tas yang bisa muat laptop 14 inci, ukurannya gimana? Nah, lumayan luas buat harian. Ternyata. Dan walaupun dia nggak ada tonneau covernya ya, agak serem sih kalau misalkan mobil ini diparkir di Indonesia. Gampang banget kecolongan. Oke. Itu untuk bagasinya dia juga sudah dilapisin kain bluru, jadi nggak bakal retol kalau misalkan naruh barang di bagian bagasi. Oke. Kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masuk ke interior dari Hyundai Casper ini ya. Nah, pertama dari door trim dulu. Desainnya tuh kalau dilihat sekilas minimalis banget, kayak seri-seri Ioniq-nya Hyundai. Nah, ini kayak sejenis kain gitu. Keren juga. Tapi plastiknya gampang baret nih, udah baret-baret. Oke, ada tweeter juga di bagian pintunya, handle pintunya. Model keren ya. D gitu, tulisan D kebalik. Terus ada kantong pintunya bagian sini. Oke, sekarang kita masuk si Casper ini. Nah,
Setirnya two spoke aja. Jadi nggak ada bawahnya, bukan 3 palang, 2 palang doang setirnya. Dan untuk pengaturan setirnya dia cuma bisa tilt aja ya, teleskopik nggak bisa. Tapi ya ini posisi berkendara juga udah enak karena artikulasi joknya juga udah banyak. Instrumen panel full digital ya, dia itu informasinya ada apa aja nih, ada konsumsi bahan bakar, ada kompas juga. Terus informasi ini ada tire pressure, monitor, sama lane keeping assist ya. Sama ini udah adaptive cruise control nih. Tuh. Udah adaptive cruise control sama lane keeping assist. Terus ini untuk tombol multimedianya. Head unitnya lumayan kecil. Nah, tapi dia udah built-in navigation. Nah, oke, dia blue link. Ada blue link, fluid banget. Mulus banget nih, pergerakannya nggak patah-patah, cakep. Oke, terus ada tombol hazard, AC, masih tombol fisik untungnya, jadi kalau berkendara jadi nggak perlu ngeraba-raba, enak. Dan dia ada auto climate, pengatur arah semburan, sirkulasi lengkap. Terus ada ini nih, heated seat di bagian kiri kanan depan, sama seat cooler di bagian pengemudi aja. Nah, untuk transmisinya Hyundai Casper ini dijual hanya transmisi matic aja ya. Terus ini ada mode berkendaranya. Nah, tombol mode berkendara di bagian konsol tengahnya. Ini kepisah konsol tengahnya. Lanjut lagi ke bagian bawah, dia ada kompartemen penyimpanan gitu yang lumayan dalam. Cuma buat nyimpan aja, karena untuk ngecas segala macamnya kita dikasih konektor USB Type A 2 buah di bagian dashboard ya. Ini bisa buat naruh juga, ada ambient lightingnya juga loh. Nah, terus ada 2 buah cup holder sama ini armrest yang bisa dilipat ya ke belakang. Tuh. Jadi kalau penumpang depan motokran nyupir sama pengendaranya gampang, tinggal geser aja ya, satu aja paling keluar. Oke, karena konsol tengahnya itu kosong ya. Nah, rem parkirnya di mana? Ada di kaki. Tuh. Jadi pedal ketiga, karena emang ini cuma matic, jadi ya aman-aman aja sih. Tuh, jauh juga jaraknya dari rem. Jadi ngoperasinya pun nggak mengganggu sama sekali dari gaya berkendara kalian sendiri. Nah, tuh, aman ya. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut di bagian atasnya. Oke, masih tombol ini ya, tuas gitu untuk spion tengahnya, nggak auto dimming. Tapi di Korea ini ada buat bayar tol nih. Jadi spion tengahnya itu disatuin sama kayak EDC gitu buat tol. Nah, terus di atasnya ini ada sunroof loh. Tuh, walaupun kecil ya, tapi mengingat dimensinya ini udah mewah loh. Covernya sih masih manual. Tuh. Nah, lengkap juga blue link sama tombol SOS kayak Hyundai yang ada di Indonesia. Oke, ini sih nggak ada lampunya ya, vanity mirror. It's okay lah, fiturnya komplit ya. Cakep nih kalau dimasukin ke Indonesia. Kita cek coba lacinya. Oke, nggak soft opening, tapi apalah ya. Nah, untuk tombol jendelanya sendiri, dia emang belum all auto ya, belum all auto semuanya. Oke, sekarang kita coba ke belakang. Nah, coba kita lihat pengaturan kursinya sendiri, dia masih manual, tapi ada seat height adjusternya, model engkol. Apa-apa, belum elektrik juga. Oke, kursinya lucu ya, dia biru kombinasi putih gitu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian baris belakang. Nah, masih sama dengan bagian depannya ya. Jadi bahannya juga
Ini kayak sintetis gitu, terus ini plastik kasar. Oke. Nah, ini kalau di Korea konfigurasi penumpangnya cuma 4 penumpang ya. Jadi 2 depan, 2 belakang, karena tuh pembagian pelipatan kursi juga 50-50 aja. Nah, cuma enaknya kursinya ini bisa disenderin lagi. Jadi lebih nyender. Tuh, ini udah mentok nih. Enak banget nyender. Dan kursinya juga empuk. Nah, yang unik juga, ini kursinya warna putih, tapi untungnya gampang dibersihin karena nggak ada bahan kain sama sekali. Jadi kalau misalkan kotor nih, kayak gini-gini bisa dilap. Gampang. Nah, headrest nggak ada ya untuk tengahnya, karena ya memang 4 penumpang konfigurasinya. Tapi bisa diatur headrest kiri kanan. Terus sayang dia nggak ada kompartemen penyimpanan kantong kursi ya. Tuh, dan belakang juga nggak dapet apa-apa. Bahkan lampu pun juga nggak ada. Jadi gelap nih bagian belakangnya. Cuma bagian depan aja yang dikasih lampu. Tuh. Tapi yang lucu adalah di sini nggak ada handle tangan atau pegangan tangan ya. Adanya cuma hook doang tuh. Tuh, cuma hook doang buat gantung baju. Tuh kan, kalau belanjaan gantung sini kayaknya ngalangin pandangan pengemudi. Tuh. Terus juga motifnya kayak motif ini ya. Baju, motif baju kekinian. Untung bukan motif wajik, ketapraknya jantar. Oke, kita juga nggak dikasih armrest ya, sayangnya. Nah, masuk sekarang. Oke, dengan posisi pengemudi gue yang tingginya 167 cm, ini muat, luas banget dengkulnya. Tuh, cuma emang kakinya dia, nah ini luas nih, jadi bisa selonjoran sebenarnya. Cuma nih kepentok aja nih, tapi nggak apa-apa lah, nggak sakit kok, ini ada bantalannya. Jadi area kaki masih luas, masih bisa enak main-main pun. Dan ini karena penggerak roda depan, jadi nggak ada tunnelingnya sama sekali, gampang banget buat geser kiri kanan. Tapi yang nggak dikasih apa-apa sih di sini sayangnya. Di belakang kita nggak dikasih tempat cas gitu ya, sayang banget. Oke, nah ini seat beltnya. Oh, ini bisa buat naruh seat belt di sini buat dirapihin. Jadi kalau nggak dipakai bisa Nah, mumpung ada Bang Ridwan yang juga diundang oleh Hyundai ke Korea Selatan, mending kita tanyain langsung aja impresinya terhadap kabin belakang Casper. Ada Bang Ridwan. Ininya keren ya, ada biru-birunya ya. Kayak Yaris Cross. Tapi ini rapi. Nggak mencang-mencong. Ini kursinya surprising ini empuk ya. Tebel ya? Tebel, empuk. Terus bisa sampai rebah banget nih. Tuh. Jadi kalau kita mau tiduran gitu di belakang tuh, biasanya kan mobil kecil kan belakangnya tuh mengenaskan kan. Nah, ini bisa sampai belakang. Nah, karena headroomnya tinggi juga ya. Iya. Enak sih. Jadi bisa senderan. Ini kayak motif ini ya. Kura-kura ninja gitu, di atas banyak banget. Cuma di belakang sini nggak ada lampu. Jadi kalau kita mau nyalain sesuatu dia nggak ada nih. Ya nggak sih? Iya, jadi gelap. Ya ini belakang lega banget loh. Kalau direbahin gini ya. Bang Ridwan tingginya berapa? 170. 170 masih muat. Kalau tambah 7 juga masih muat nih. Iya. Ini ada apa ini? Ada plus-plusnya nih, nggak tahu. Buat apaan sih ini? Tahu. Bisa dicopot nggak? Bisa dicopot nih. Ini bisa dicopot. Bukan ding. Iya. Keren loh. Ini kalau masuk Indonesia kayaknya bisa laku nih. Asal harganya 150 juta kali ya. Sama dashboardnya bagus sih. Kalau di foto tuh kelihatannya biasa ya. Pas lihat langsung karena dianya landai, ada bikin floating di atas itunya, jadi keren banget. Yuk. Oke. Oke, sekarang kita lihat mesinnya sendiri. Nah, Casper ini dijual dengan 2 opsi mesin. Yang pertama itu ada 1000 cc NA
naturally aspirated, dan yang paling kencang mesin itu ada 1000 cc turbo bensin ya. Nah, jadi untuk yang 1000 cc NA itu punya tenaga sebesar 76 PS di putaran 6200 rpm dengan torsi 95 Nm di putaran 3750. Sementara untuk mesin dari 1000 cc turbonya itu punya tenaga 100 PS dengan torsi hingga 171 Nm. Mesinnya bertenaga untuk mobil dengan dimensi sekecil ini. Tapi sayang, dia nggak ada peredam sama sekali di kapnya. Tapi dia walaupun catnya nggak sewarna bodi ya, birunya tuh tetep tuh kan, tuh ini kan glossy ini birunya, kalau ini matte kan, tapi kayak tetap niat gitu, nggak ada putih-putihnya sama sekali. Rata gitu catnya. Nah, untuk mesin Smart Stream gasoline yang 1000 cc NA, konsumsi bahan bakar itu bisa mencetak angka 13,4 km per liter di dalam kota, dan untuk penggunaan luar kota atau penggunaan misalkan pakai jalan tol ya, itu bisa mencapai 15,5 km per liter. Nah, itu untuk mesin yang 1000 cc NA. Kalau mesin yang 1000 cc turbo, itu konsumsi bahan bakar penggunaan dalam kota itu bisa 11,3 km per liter, dan untuk penggunaan luar kota atau menggunakan jalan tol itu bisa 15,2 km per liter. Irit ya. Ya, itulah detail dari Hyundai Casper. Nah, kalau misalkan ini mobil dibawa ke Indonesia, cocok nggak menurut kalian dengan fitur, spesifikasi mesin, sama desainnya? Cocok nggak? Jadi, kalau di Korea sini, dia dijual dengan harga sekitar 162 jutaan hingga 218 jutaan. Jika dikurs ke rupiah ya, dari won ya. Nah, dengan harga tersebut, apakah Hyundai Casper cocok untuk dibawa ke Indonesia? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya dari Autonet Max. Melaporkan langsung dari Korea Selatan, gue Bagas, dadah.